Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Syukur alhamdulillah karena meskipun di pandemi ini kita masih bisa melakukan pembelajaran daringnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu berada di kelas 11 ya. Materinya yaitu tentang penataan produk. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita membahas mengenai pengelompokan produk ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih memahami mengenai pengelompokan produk. Nah, untuk pengelompokan produk di sini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pengelompokan produk berdasarkan jenis produk itu sendiri. Yang kedua adalah berdasarkan merek produk. Yang ketiga adalah berdasarkan ukuran produk. Baiklah, yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai pengelompokan produk berdasarkan jenis produk. Nah, untuk yang pertama adalah pengelompokan produk berdasarkan jenis produk itu sendiri ya. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu ada produk konsumsi, ada juga produk industri. Nah, produk konsumsi adalah produk kebutuhan yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi. Jadi di sini konsumen itu sendiri membelinya tidak untuk diproses lebih lanjut kembali, hanya untuk dikonsumsi sendiri ya. Nah, untuk produk konsumsi di sini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah produk convenient atau disebut convenient goods. Yang kedua adalah produk belanja atau sering disebut dengan shopping goods ya. Nah, perbedaannya adalah di sini kalau untuk produk convenient, produk ini sangat mudah dicari dan dipakai oleh konsumen. Contohnya adalah produk food atau produk makanan. Nah, di sini contohnya ya, ketika kita menginginkan sebuah makanan ya, contohnya saja sekarang ini kan musimnya lagi musim kemarau, kebetulan cuacanya juga sangat dingin sekali ya. Jadi ketika malam hari terkadang kita pengen makan yang hangat-hangat. Contohnya saja adalah bakso. Ketika kita ingin makan bakso, kita sangat gampang sekali ya menemukannya. Kita mungkin bisa saja langsung ke tempat penjual bakso seperti warung bakso seperti biasanya. Kalau untuk di daerah Sukowono adanya adalah di pasar ya. Di sana banyak sekali yang jualan bakso ya. Untuk yang kedua adalah produk belanja atau shopping goods. Nah, shopping goods ini adalah produk yang dicari dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membelinya. Contohnya adalah produk fashion. Kenapa di sini kok perlu mempertimbangkan terlebih dahulu? Karena di sini adalah produk fashion di sini kan tiap hari selalu berganti model ya. Karena di sini selalu berganti trendy ya. Dimana contohnya adalah jikalau kemarin ya, itu kalau kerudung musimnya adalah musim kerudung Paris atau silky ya. Akan tapi sekarang sudah berganti model ya, yaitu sekarang itu yang lagi ngetren adalah mungkin kerudung umama ya, sama juga kerudung berko. Jadi mungkin peminatnya akan lebih banyak di kerudung umama sama kerudung berko karena trennya untuk saat ini adalah kerudung tersebut ya. Nah, untuk yang kedua di sini adalah produk industri. Produk industri di sini yaitu produk yang dibeli untuk proses lebih lanjut lagi bagi kepentingan industri ataupun sebuah perusahaan maupun pabrik. Nah, produk ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah komponen dari produk setengah jadi, yang ketiga adalah perlengkapan operasional, dan yang keempat adalah instalasi, dan yang kelima adalah peralatan ekstra. Dan untuk selanjutnya, pengelompokan produk itu adalah berdasarkan merek produk. Nah, kenapa sih untuk pengelompokan produk di sini juga dibedakan berdasarkan merek produk itu sendiri? Karena
Pengelompokan ini dilakukan karena satu jenis produk dapat dibuat oleh satu dari perusahaan atau pabrik, sehingga mereknya juga akan berbeda-beda. Contohnya adalah satu jenis produk yaitu jenisnya sampo ya, akan tapi mereknya banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah Dove, Pantene, Sunsilk, Lifebuoy, terus Zin dan lain sebagainya. Jadi makanya di sini perlu dikelompokkan berdasarkan merek produk juga ya. Terus dan yang ketiga di sini adalah pengelompokan berdasarkan ukuran produk itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga di sini, kenapa harus dikelompokkan berdasarkan ukuran produk? Karena produk yang dijual dengan ukuran berbeda-beda. Oleh karena itu, produk harus ditata berdasarkan ukurannya. Contoh kecilnya adalah seperti minyak goreng refill ya. Biasanya di sana tergolong berbagai macam merek seperti merek Fontana, Bimoli, terus juga merek Vilma ya, intinya banyak sekali macamnya untuk minyak goreng, jenis minyak goreng ya. Akan tapi juga ukurannya banyak sekali. Jadi ukurannya itu ada biasanya yang sering saya temukan itu ukuran dari terendah itu 250 ml, 500 ml, terus 900 ml, 1 liter dan juga 2 liter. Nah, di sini anak-anak, kenapa produk itu harus dikelompokkan ya? Entah itu berdasarkan jenisnya, mereknya dan ukurannya, karena di sini supaya mempermudah konsumen ketika konsumen itu ingin membeli produk yang ingin dibeli. Yang kedua adalah di sini supaya seorang produsen ketika untuk mengontrol keluar masuknya barang, jadi itu lebih mudah ya. Makanya di sini produk itu perlu dikelompokkan berdasarkan jenisnya, mereknya dan juga ukurannya ya. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan setelkan video ya, dimana di sini video ini adalah tentang mengenai penataan produk di supermarket ya. Nah, jangan lupa untuk video ini kalian harus sangat-sangat mencermati ya, sangat-sangat harus dipahami ya. Karena apa? Di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian bahwasannya dari video ini kalian harus menulis atau mencatat 3 jenis macam produk beserta mereknya, beserta ukurannya yang ada di video tersebut ya. Baiklah, sekarang Ibu akan setelkan videonya, silakan ditonton. Pemajangan produk atau display produk yang baik dan benar di toko kita. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya pelanggan atau konsumen kita pasti lebih suka datang ke toko yang pemajangan atau display produknya itu rapi, tokonya itu rapi dan layoutnya rapi. Nah, beberapa teknik pemajangan yang baik dan benar adalah yang pertama itu ada baiknya kita menggunakan rak, karena pasti barang-barang ini kita pajangnya di rak. Dan lebih baik lagi kita menggunakan rak minimarket seperti rak gondola. Jadi rak gondola ini adalah rak paling bagus untuk memajang produk kita. Kenapa? Karena barang yang dipajang di rak gondola ini akan terkesan lebih rapi, lebih bersih, dan lebih elegan. Susunlah produk itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi di toko kita itu kita buat masing-masing rak itu kita pajang produk yang sejenis. Jadi kita misalnya nih untuk produk roti-roti itu dalam satu deretan rak itu kita semuanya pajang roti. Dan
Misalnya untuk produk minuman kita semuanya susun satu rak penuh itu minuman. Jadi buat pengelompokan masing-masing. Bila perlu kita buat semacam label barang, misalnya deretan snack atau deretan body care, itu seperti hand body, parfum, pencuci muka dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga itu pajanglah produk berdasarkan fungsi komplementer. Artinya itu apa? Barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu dengan yang lain. Contoh sederhana, displaylah produk pasta gigi berdekatan dengan sikat gigi dan obat kumur-kumur. Karena produk ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya lagi, gula dengan teh atau kopi kita display berdekatan, seperti roti tawar dengan seres dan mentega. Jadi dengan cara begini, customer kita mengambil satu barang yang digunakan secara sekaligus bersamaan. Demikian video dari saya. Semoga video yang Baik, demikian dari pemaparan Ibu pertemuan kali ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada, kendalikan virus, selamatkan banyak nyawa.